Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama Ibu Rini. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi PAI dan Budi Pekerti ya, kelas 7 dengan tema Semua Bersih Hidup Menjadi Nyaman, yaitu yang terdapat di bab ketiga. Selamat menyimak teman-teman. Nah, mengenai kebersihan gitu, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa at-tahuru syatrul imani atau an-nazafatu minal imani. Itu sama aja ya, artinya itu kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, di sana terdapat kata at-taharatu gitu ya. At-taharatu itu bersih gitu ya, atau toharoh gitu ya. Kita sering dengar kan kata toharoh. Nah, toharoh itu apa sih gitu ya? Bagi teman-teman yang belum tahu, toharoh itu adalah mensucikan diri dari hal-hal yang dapat menghalangi kita dalam beribadah kepada Allah gitu ya. Entah itu sholat ataupun misal menunaikan haji dan lain sebagainya. Nah, lalu kita harus toharoh dari apa sih gitu ya? Nah, toharoh itu sendiri yaitu membersihkan diri dari dua hal gitu ya. Yang pertama itu membersihkan diri dari hadas, dan yang kedua itu membersihkan diri dari najis. Nah, apa sih itu najis? Najis yaitu sesuatu yang menghalangi untuk kita beribadah kepada Allah gitu ya. Nah, sedangkan dari hadas itu sendiri yaitu keadaan kita yang tidak suci, yang mana ketika kita tidak suci, kita tidak bisa melakukan ibadah sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Pertama gitu ya, kan tadi toharoh itu bersuci dari najis. Yang pertama dari najis. Nah, najis itu sendiri terbagi menjadi tiga bagian ya. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawasito, dan terakhir ada najis mughaladoh. Apa itu najis mukhafafah? Najis mukhafafah itu najis yang paling ringan gitu ya. Kenapa paling ringan di antara semua najis-najis itu? Karena cara membersihkan atau mensucikan najisnya itu cukup dengan kita mencipratan air kepada tempat najis tuh ya, atau dengan inti nama kalau cek Sundanya mah ya nyeblokkeun cai gitulah ya kanu tempat anu kakenaan najis. Nah, macam-macam najis mukhafafah itu seperti contohnya air kencing bayi yang belum mencapai usia 2 tahun gitu ya, yang mana si bayi itu belum memakan apapun selain air susu ibunya gitu ya. Nah, itu dikategorikan sebagai najis mukhafafah atau najis yang ringan ya. Tadi ingat ya, contohnya itu air dari anak laki-laki yang umurnya belum mencapai 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI ya. Tuh, yang pertama najis mukhafafah. Nah, selanjutnya ada yang kedua, yaitu najis mutawasito atau najis pertengahan. Tidak terlalu enteng, juga tidak terlalu berat gitu ya, tapi ada di tengah-tengah gitu ya. Nah, adapun dari jenis-jenis dari najis mutawasito itu seperti darah atau nanah ataupun bangkai dari binatang gitu ya. Nah, perlu diketahui juga gitu ya, kalau najis mutawasitoh ini terbagi menjadi dua ya. Ada najis mutawasitoh yang hukmiyah, ada najis mutawasitoh yang ainiyah. Apa perbedaan keduanya gitu ya? Kalau najis mutawasitoh yang hukmiyah itu najis yang tidak terlihat baunya dan tidak terlihat bentuknya gitu ya. Sedangkan najis mutawasitoh yang ainiyah itu terlihat baunya dan terlihat rupanya atau bentuknya. Nah, adapun untuk cara
pensucian najis mutawasito itu sendiri, baik itu najis mutawasito yang hukmiyah ataupun ainiyah, itu sama ya. Cara mensucikannya yaitu dengan cara mengalirkan air ke tempat yang diyakini adanya najis tersebut gitu ya. Kalau tadi kan yang hukmiyah itu tidak terlihat gitu ya, ada tapi tidak terlihat zatnya, tapi si baunya itu tercium gitu ya. Misal air kencing binatang itu kan kalau udah kering itu kan wujudnya tidak ada tapi baunya menyengat gitu ya. Nah itu contoh dari najis mutawasitoh yang hukmiyah. Kalau ainiyah itu banyak gitu ya teman-teman, kayak misal darah itu kan tidak hanya bau gitu ya, tidak bau amis aja tapi terlihat gitu zatnya ada gitu ya. Nah itu sebutnya najis mutawasitoh golongan yang ainiyah, seperti itu. Lalu najis yang ketiga itu najis yang paling berat gitu ya di antara najis-najis yang lainnya, yaitu najis mugoladoh. Nah, apa itu najis mugoladoh? Nah, najis mugoladoh itu sendiri yaitu najis yang bersumber dari binatang, anjing ataupun babi ya. Entah itu mungkin kotorannya seperti kencingnya ya, atau itu kayak apa ya, jejak kakinya gitu ya, itu semuanya dianggap najis mugolado. Nah, bagaimana cara pensuciannya? Nah, ini nih cara pensuciannya yang mengkategorikan najis ini disebut najis yang paling terberat gitu ya. Nah, adapun cara mensucikan najis mugoladoh itu sendiri yaitu dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali. 7 kali, dan satu diantaranya, di antara ketujuh itu, si airnya itu dicampur dengan tanah. Dan tentunya tanahnya juga yang tidak terkena dengan apa ya, jejak kaki anjing atau babi itu. Jadi si tanahnya itu suci gitu ya. Seperti itu. Nah, teman-teman tadi kan udah tahu ya macam-macam najis itu apa aja, terus bagaimana cara mensucikannya. Nah, sekarang kita akan beranjak ke yang kedua, yaitu mengenai hadas. Kan tadi toharoh itu bersuci dari najis dan hadas gitu ya. Kan tadi najisnya sudah dijelaskan, sekarang kita akan menjelaskan mengenai hadas itu sendiri. Nah, hadas itu sendiri terbagi menjadi dua gitu ya. Oh iya, pengertian dari hadas itu sendiri yaitu keadaan kita tidak suci gitu ya. Hadas itu keadaan kita tidak suci sehingga kita tidak bisa melakukan sholat, tawaf, ibadah haji gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, pembagian hadas itu sendiri ada dua ya. Ada hadas kecil dan ada hadas besar gitu ya. Apa perbedaan keduanya? Nah, untuk yang hadas kecil gitu ya, kategorinya kita disebut dalam keadaan hadas kecil apabila melakukan 4 perkara ini gitu ya. Ada 4 yang menyebabkan kita dikategorikan hadas kecil. Yang pertama, ada sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur gitu ya. Nah, mungkin teman-teman semua udah ngerti ya, kubul itu bagian depan dari organ intim kita, sedangkan yang dubur itu bagian belakang organ intim kita gitu ya. Seperti kencing ataupun BAB itu termasuknya hadas kecil gitu ya, karena ada sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Itu yang pertama. Nah, contoh kategori yang kedua yang menyebabkan kita berhadas kecil itu hilang akal. Nah, hilang akal di sini bukan berarti kita menjadi orang gila ya. Kita bukan berarti tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak, tapi maksudnya hilang akal di sini, hilang akal yang disebabkan kita tidur gitu ya. Atau yang kedua itu hilang akal disebabkannya kita mabuk gitu ya. Misal kalau hilang akal yang tidur, kenapa tidur itu dikatakan hilang akal? Karena pada saat kita tidur kita tidak mungkin kan
kita tidak mungkin sadar gitu ya, tidak mungkin tahu mana yang benar, mana yang salah gitu ya, sehingga si akalnya itu tidak berfungsi saat tidur gitu. Makanya kenapa tidur itu disebut hilang akal gitu ya. Sama juga ketika orang dalam keadaan mabuk gitu ya, mabuk juga disebut hilang akal gitu ya, karena dia itu dalam keadaan yang tidak sadar gitu ya, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, yang diterobos aja gitu ya, entah itu benar itu salah. Nah itu yang kedua itu karena hilangnya akal, terutama ketika tidur gitu ya. Ketika kita tidur maka kita termasuk orang yang berhadas kecil seperti itu. Nah kategori yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik dua-duanya ya. Nah untuk kategori yang ketiga ini mungkin sudah bisa dipahami gitu ya oleh teman-teman. Bersentuhan kulitnya secara langsung gitu ya. Nah, kayak gini, tanpa ada sehelai kain pun yang membatasi gitu. Jadi antara kontak langsung gitu ya, antara tangan sama tangan, ataupun intinya kulit sama kulit gitu ya, antara laki-laki yang sudah balik dan wanita yang sudah balik gitu ya. Dua-duanya sudah balik dan bersentuhan tangan atau bersentuhan kulit, maka itu menyebabkan kita berhadas kecil gitu ya, bersentuhan kulit. Nah yang terakhir itu ada menyentuh kubul ataupun dubur gitu ya, menyentuh daerah intim gitu ya, baik itu dilakukan oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain gitu ya. Kita misalkan udah wudu ya, kita udah wudu nih, tapi kita misal secara tidak sengaja misalnya kita meraba kubul kita nih, tidak sengaja. Nah itu bisa menjadi batal wudhunya gitu ya, dan menyebabkan kita berhadas kecil gitu, ataupun kita menyentuh dubur gitu ya, bagian intim, organ intim bagian belakang gitu ya, itu juga sama gitu ya, menyentuhnya atau keluar apapun dari kedua organ intim tersebut, maka itu kita bisa dinyatakan sebagai orang yang berhadas kecil seperti itu. Nah, adapun cara kita bersuci dari hadas-hadas kecil tadi ya, yang pertama itu tadi kita adanya yang keluar dari kubul atau dubur, lalu kita hilang akal, lalu bersentuhan kulit, dan menyentuh kubul atau dubur. Nah, caranya itu dengan cara kita berwudu gitu ya. Caranya dengan berwudu. Nah, lalu selanjutnya apa saja yang menyebabkan kita atau mengkategorikan kita sedang berhadas besar? Nah, yang pertama itu karena kita sedang haid ya. Untuk yang perempuan, haid itu menyebabkan kita berada dalam kondisi hadas besar. Lalu orang yang melahirkan itu juga termasuk hadas yang besar. Lalu orang yang berhubungan badan gitu ya, berhubungan badan atau bersenggama ya istilahnya itu juga dikenakan hadas besar ya. Lalu kita keadaan nipas itu juga hadas besar ya. Ini nipas hanya untuk perempuan ya, karena nipas ini keadaan atau keluarnya darah setelah kita melahirkan ya, setelah perempuan itu melahirkan, itu yang disebut nifas dan lain sebagainya. Nah untuk kategori lainnya teman-teman bisa baca aja ya di buku paketnya gitu ya. Nah bagaimana nih cara mensucikan hadas yang besar? Cara mensucikan hadas besar ini yaitu dengan mandi gitu ya, dengan adus, tentunya dengan niat gitu ya, dengan niat yang berbeda dengan niat-niat mandi kita seperti biasanya, seperti itu. Nah mungkin kali ini cukup sekian dulu ya materinya, nanti akan dilanjut dengan tata cara mandi besar, tata cara berwudu di pertemuan selanjutnya. Nah, semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Jika teman-teman belum mengerti nih dengan satu statement ini
atau tentang materi ini, teman-teman bisa nanya langsung gitu ya, jangan malu, jangan sungkan gitu ya. Insya Allah kalau ibu gitu ya bisa menjawab, ibu akan jawab langsung gitu ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.